Halo, kali ini saya akan menjelaskan aksi nyata Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar, kita diharapkan yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran KHD. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kontraknya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, ada 5 modul yang harus kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul yang pertama, pendidik diharap mampu merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Yang kedua, mempersiapkan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Mengenali diri seperti apa saya? Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Apa peran saya sebagai guru? Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter murid sesuai dengan kontraknya. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kontraknya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kontrak itu. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru yang mampu memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita. Inilah hakikat guru bagi murid yang mampu memerdekakan murid. Pada modul yang kedua, yang pertama, ada mendidik yang menyeluruh. Yang kedua, pendidik selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Perbedaan mendidik dengan mengajar, yaitu mendidik adalah menuntun segala kontrak yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar, proses pendidikan dalam memberikan ilmu kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pada modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, ada 2 yang kita pahami, yaitu kontrak murid dan trikon. Pada modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, ada 2 yang harus kita pelajari. Budi pekerti. Budi artinya ranah batin yang meliputi trisakti cita, rasa kersa, sedangkan pekerti artinya ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Pada konsep konvergensi, transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Pada modul yang terakhir, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMO. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada aksi nyata Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.